Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha makanan awetan dari bahan nabati. Jadi nanti kalian akan mempraktekkan membuat makanan awetan dari bahan nabati. Nah, Bu Widya akan memberikan contoh tentang makanan awetan nabati. Yang pertama ini ada apa? Manisan itu buah-buahan ataupun sayuran yang diawetkan. Diawetkan apa enggak ya ini? Ini diawetkan karena bisa awet lebih dari 1 minggu lebih. Nah, terus ada selai. Selai terbuat dari buah-buahan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi awet. Nah, ini ada keripik. Keripik apa? Keripik pisang. Keripik pisang juga makanan awetan karena bisa bertahan lama. Ini juga ada keripik kentang. Nah, yang terakhir ada keripik singkong. Jadi beberapa makanan tadi itu adalah awetan dari bahan nabati. Di Indonesia sangat beragam sumber daya alam, khususnya sumber daya alam nabati. Jadi berbagai macam tanaman yang bisa dijadikan olahan makanan. Nah, dari sumber daya alam tadi diolah, diawetkan, dan dikemas sehingga bisa bertahan lama. Tujuan makanan diawetkan itu yang pertama memenuhi kebutuhan makanan setempat, karena banyak yang membutuhkan makanan tetapi banyak juga makanan yang tidak awet. Jadi ada makanan yang diawetkan. Yang kedua, lebih tahan lama, kayak misalkan keripik. Kalau misalkan kalian kasih cairan seperti tadi ini, keripik yang dicampur dengan sambal itu kan kalau tidak diolah dengan baik itu tidak awet karena bisa melempem ataupun basi. Jadi harus diolah dengan baik sesuai dengan bahan yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga, mempermudah dijual ke daerah lain. Seperti di contoh ini ada keripik salak, keripik nangka, keripik nanas, keripik apel, keripik rambutan, keripik mangga. Kalau di Jawa Tengah ini jarang ditemukan karena ini beberapa keripik yang digunakan sebagai oleh-oleh di Malang, khususnya di daerah Malang yang terkenal dengan keripik-keripik buah ini. Kalau sudah diawetkan jadi mudah untuk didistribusikan ke lain daerah dan mudah dijadikan oleh-oleh. Nah, itu kan contoh makanan yang bisa diawetkan dan juga dijadikan oleh-oleh. Seperti di gambar itu orang sedang membawa kardus deterjen tapi isinya makanan oleh-oleh. Peluang membuka usaha makanan awetan nabati. Yang pertama, peluangnya itu produknya sangat bervariasi. Jadi ada banyak sekali makanan awetan yang diperjualbelikan. Lanjut, bahan baku mudah didapat karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih, karena alat sederhana saja sudah bisa digunakan untuk membuat makanan awetan. Yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan modal yang tersedia. Kayak misalkan kalian mau membuat keripik, itu kan alat yang digunakan bisa dengan perabotan rumah tangga, perabotan dapur yang sudah ada di rumah. Jadi tidak terlalu banyak modal. Selanjutnya, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Mau pakai plastik dilabeli itu juga sudah cukup bagi pengemasan makanan awetan, atau menggunakan toples bening itu juga bisa terlihatkan makanannya yang ada di dalam.
Yang terakhir, pasar sangat terbuka lebar, penjualannya itu mudah. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Ini biasa disebut dengan 6M. Man atau manusia, tenaga kerjanya, money. Terus ada mesin. Yang keempat, material. Yang kelima, method. Dan yang terakhir, market atau pasar. Nah, Bu Widya contohkan dalam menganalisis 6M ini dalam usaha selai nanas. Jadi misalkan Bu Widya itu membuka usaha membuat selai nanas, produksi selai nanas. Karena kalau di Pemalang, di daerah Belik khususnya itu kan dikenal dengan nanas madunya. Nah, yang pertama tenaga kerja. Jadi kalian nanti rencanakan tenaga kerjanya itu berasal dari mana. Lah, ini Bu Widya contohkan karena Bu Widya itu membuka usaha yang baru, jadi Bu Widya sendiri sebagai tenaga kerja. Yang kedua, money. Money artinya uang. Dalam hal ini modal usaha. Setiap usaha pasti membutuhkan modal, khususnya dalam bentuk uang. Jadi modal itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi bisa saja bangunan itu juga termasuk modal. Tapi karena ini usaha kecil, berarti kita perhitungkan uangnya saja. Nanti kita akumulasi berapa yang dibutuhkan dalam membuka usaha selai nanas ini. Selanjutnya ada mesin. Mesin itu artinya mesinnya, alat produksinya menggunakan apa. Kalau selain nanas berarti kan seperti kompor, panci, terus blender, itu beberapa alat yang dibutuhkan untuk membuat selai. Kalau usaha kecil itu alat yang digunakan belum terlalu yang memiliki harga mahal, jadi bisa untuk menghemat pengeluaran, modalnya tidak terlalu besar. Lanjut, material atau bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan awetan ini apa? Karena selain nanas, bahannya seperti gula pasir, nanas, dan lain-lain. Selanjutnya, metode atau cara kerjanya. Step by stepnya itu bagaimana cara membuatnya. Selanjutnya ada market atau target konsumennya itu siapa, pembelinya itu siapa, dijualnya itu di mana, pasarnya itu siapa. Pasar di sini maksudnya target pembelinya. Misalkan karena selain nanas, targetnya itu pemilik kue dan ibu rumah tangga. Nah, ini hasil kesimpulan dari analisis 6M usaha selai nanas. Mennya Bu Widya sendiri karena produksi sendiri tanpa ada karyawan luar. Money, modal awal 100.000 itu digunakan untuk membeli bahan bakunya. Mesin, pakai peralatan dapur pribadi karena tidak memerlukan peralatan khusus, semuanya sudah tersedia di rumah. Material contohnya dengan nanas, gula, garam, sedikit garam, dan lain-lain. Metodenya nanas dihaluskan, dicampur gula dan bahan lainnya lalu dimasak. Ini step by stepnya pembuatannya diceritakan secara sederhana. Yang terakhir, market atau calon pembelinya, sasarnya itu ibu rumah tangga dan penjual kue. Demikian yang dapat Bu Widya sampaikan dalam materi perencanaan usaha makanan awetan nabati. Bu Widya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.